Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bertemu lagi di podcast Paku-Paku kali ini bersama aku Amel Dan aku Marcella. By the way, apa kabar nih? Semoga kabarnya baik-baik ya. Baik kan ya pastinya. Jangan lupa di era pandemi seperti sekarang ini, kita harus selalu stay safe dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Nah, bener banget tuh teman-teman. Jangan lupa minum vitamin juga ya, supaya imun tubuh kita terjaga. Oh iya, di podcast kita kali ini bakalan ngebahas apa aja nih, Sel? Di podcast kali ini berbeda dari sebelumnya loh. Jadi di sini kita akan mendengarkan salah satu kisah perjalanan bisnis teman kita yang bisa menginspirasi banyak orang. Yuk langsung aja disimak ya teman-teman. Halo teman-teman, di sini aku mau cerita nih tentang perjalanan bisnis aku dari awal sampai sekarang. Dan apa sih yang bikin aku jadi termotivasi buat ikut terjun dalam dunia bisnis? Wah, kira-kira apaan tuh teh motivasinya? Wah, pasti seru banget ya. Langsung aja check this out. Jadi ceritanya gini, waktu aku kelas 6 SD tuh, aku ngeliat ada temen aku jualan es yang 500-an gitu. Dan dia tuh jualannya ke kelas-kelas. Dan aku lihat sih emang banyak banget pembelinya dan ya lumayan lah menguntungkan gitu kan. Suatu hari aku iseng nanya ke dia, emang penjualan es itu penghasilannya besar ya? Terus dia jawab, ya lumayan lah buat jajan-jajan. Di situ aku cuma jawab oh doang karena ya maklum lah ya pemikiran anak SD belum bisa sedetail mungkin mengenai bisnis gitu pemikirannya. Wah, keren banget ya temennya. Masih SD aja udah ngerti jualan. Terus gimana lagi teh lanjutannya? Nah, di situ sebulan kemudian teman aku tuh jualannya bukan cuma es aja, tapi ada snack, ciki-ciki, minuman dan lain sebagainya. Dia jualan di kelas-kelas dan keliling ke kelas-kelas. Terus aku juga nanya, kamu dapat modal itu, modal buat jualan ciki itu dari mana? Terus dia jawab, aku dapat modal itu dari penghasilan kemarin waktu jual es. Terus setelah aku pikir-pikir, berarti penghasilan penjualan es itu lumayan besar ya untungnya. Wah, bener-bener keren sih ini mah. Nggak diragukan lagi. Anak SD aja udah ngerti yang namanya jualan. Nah, di situ tuh aku udah ada rencana sih buat mulai bisnis, tapi kepotong karena sebulan lagi mau UN waktu itu. Aku harus fokus UN, harus fokus ujian, dan harus fokus kelulusan. Singkat cerita, aku udah masuk ke SMP, masuk ke kelas 7. Di situ aku melanjutkan rencana awal yaitu memulai bisnis. Aku masih bingung sih modalnya mau dapat dari mana. Terus gimana teh solusinya? Aku ngandelin uang dari orang tua. Kan biasalah setiap hari dikasih uang jajan. Nah, aku tuh ngumpulin modal buat bisnis itu dari situ. Kira-kira satu harinya berapa teh? Satu hari itu aku ngumpulin 5.000 karena dulu aku bekal cuma 10.000 udah termasuk uang kas gitu kan per kelas. Jadi aku ngumpulinnya 5.000 dan alhamdulillah terkumpul 50.000. Di situ aku langsung belanja ke pasar beli jajanan dan minuman buat jualan. Nah, aku jual itu berapa ya? 5.000 per pieces. Karena itu bukan ciki-ciki yang 500-an ya. Tapi aku ngejualnya ciki-ciki yang ons kayak gitu per ons. Nah, aku bungkus-bungkusin lagi. Aku jualnya 5.000 per pieces. Wah, seru banget ya SD-nya. Di SD, dari SD udah mulai berjuang gitu ya. Keren banget Teh Rani. Lanjut ke semester 2 waktu kelas 7 di situ aku masih bisnis, cuma aku nambah di situ bisnisnya jadi ada aksesoris juga kayak misalkan jepit, bandu dan lain sebagainya. Kelas 8 ternyata di SMP itu ada ekstrakurikuler paskibra. Nah, di situ tuh selain aku diajarin baris per baris, ternyata di situ juga ada wirausaha danus buat organisasi gitu kan. Nah, aku alhamdulillah terpilih jadi orang yang megang usaha danus di paskibra itu. Waktu itu aku disuruh bikin rencana buat penjualan harus kayak gimana, terus bikin rancangan
buat menu-menu makanan yang akan dijual apa aja dan harganya mau gimana gitu kan. Nah di situ alhamdulillah lancar. Aku waktu paskibra itu ngejual makanan kayak bola-bola susu, cheese roll, oreo goreng karena lagi musim-musimnya waktu itu kan. Alhamdulillah laku sehari itu dapat untung 100.000 dengan modal awalnya itu 50.000. Dari pengalaman itu, apa aja sih yang Teteh dapat? Nah, dari paskibra itulah aku dapat gimana caranya buat ngembangin bisnis dan gimana caranya agar bisnis itu tetap bertahan gitu. Wah, keren banget ya. Jiwa usahanya jadi semakin meronta-ronta. Yuk lanjut lagi ke kisah selanjutnya. Singkat cerita, aku naik ke kelas 9. Kelas 9 aku di stop dulu karena memang aku harus fokus ke UN. Karena mau masuk ke SMA kan, harus ada kelulusan juga. Nah, setelah masuk ke SMA kelas 10, aku lanjut lagi bisnis makanan minuman itu. Yang kelas 8 sempat berhenti sih, kayak bisnis makanan yang 5.000 per pieces itu. Nah, aku lanjut lagi kelas 10 SMA. Kenapa kelas 8 sempat berhenti, Teh? Karena di situ aku bener-bener pingin cari ilmu dulu buat bisnis itu seperti apa. Aku dapat ilmunya dari paskibra ya, walaupun sedikit lah, gak banyak gitu. Nah, kelas 10 aku lanjut bisnis makanan dan minuman. Terus aku dapat kabar dari teman aku, namanya tuh Novia ya. Nah, dia tuh bilang, ini kalau misalkan kamu mau bisnis, coba kamu pakai aplikasi ini. Itu lumayan bisa bikin kamu untung banyak dan itu pembelinya juga banyak gitu. Aku coba lah. Nah, di situ karena aku masih belum paham tentang usaha bisnis online gitu kan ya. Nah, belum paham banget. Di situ anjlok banget dan wah, udah hancur banget lah bisnis aku. Aku pingin ngebangun ulang lagi bisnis aku, gak mau tahu gitu. Aku pingin bisnis yang besar, yang tadinya kecil, terus sempet gulung tikar. Gulung tikar tuh artinya rugi gitu kan ya. Nah, nantinya pengen jadi pengusaha yang besar, pengusaha pemuda yang besar. Wah, Gitu. pantang menyerah banget ya ternyata Teh Rani. Kalau peribahasa kata saya nih, kayak gini. Walaupun ada badai tapi tetap diterjang. Yuk lanjut yuk ceritanya. Nah, singkat cerita, waktu kelas 3 SMA, aku tuh ngelanjutin bisnis makanan aku itu, yang online itu ya, bisnis online itu. Ternyata tiba-tiba ada yang menghubungi dari pihak feeding organizer gitu. Dia ngajak kerjasama, kayak misalkan catering dan lain sebagainya, terus aku terima. Tanpa ada pertimbangan apapun, aku langsung terima. Karena apa? Aku tahu di situ Allah menciptakan gitu ya takdir buat aku, buat bisnis aku supaya bisnis aku lebih maju. Di situ aku kerja sama WO. Dari WO itulah benar-benar nyebar bisnis aku. Dan waktu kelas 11 itu aku sering banget jadi perwakilan sekolah buat hadir di acara seminar gitu, seminar, webinar, dan workshop tentang bisnis. Di situ aku selalu ikutan dan alhamdulillah di situ aku banyak ilmu yang bermanfaat, ilmu pengetahuan dan wawasan. Terus aku juga tahu gimana trik dan tipsnya supaya bisnis itu tetap maju dan gak anjlok gitu. Nah, dari situ aku berkembang terus kerja sama WO dan aku udah tahu trik-triknya untuk bisnis itu seperti apa. Kira-kira apaan tuh Teh triknya? Sebutin dong Teh, biar teman-teman gak pada kepo. Triknya itu dalam bisnis itu yang pertama berdoa, berusaha, ikhtiar, dan tawakal. Itu selalu menjadi motivasi saya. Dan gak mungkin lah kalau misalkan kita bisnis, kita diem-diem aja. Kita juga harus gerak. Kalau misalkan bisnis kita mau maju, kita harus gerak. Itu yang menjadi tips bagi saya untuk memajukan bisnis. Bener banget nih teman-teman. Kalau menurut aku ya, usaha tanpa doa itu gak ada artinya. Apalagi kalau doa tanpa usaha. Itu mah bukan ciri-ciri pejuang bisnis. Singkat cerita, saya udah naik ke kelas 3, bisnis udah maju, udah kerja sama WO, dan saya juga kerja sama organisasi di sekolah.
kerjasama dengan pihak-pihak di luar sekolah seperti bank dan lain sebagainya. Di situ benar-benar bisnis udah meluas dan alhamdulillah sampai sekarang saya sudah terbeli. Maksudnya tercapai keinginan saya satu persatu. Terutama saya dulu pingin banget punya handphone sendiri, pingin beli sendiri. Alhamdulillah terbeli oleh uang dari usaha sendiri. Dan di situ benar-benar saya benar-benar bersyukur dan sadar diri bahwa Allah itu maha membolak-balikan hati dan tangan manusia itu benar-benar. Yang dulunya jatuh bangun, pasti kehidupan tuh pasti ada jatuh bangunnya gitu kan. Nah, aku bisnis dulu maju, terus anjlok, terus maju lagi. Kita gak tahu kedepannya mau seperti apa, yang penting kita harus berusaha, bisnis kita harus tetap jaya gitu. Nah, setelah wedding organization bekerja sama dengan saya, ada juga dari perusahaan percetakan kaos. Dia juga ngajak kerjasama buat usaha makanan gitu. Alhamdulillah maju sampai sekarang, dan sekarang bisnis aku bukan cuma satu, bukan cuma makanan dan minuman, tapi maju lagi ke wedding organization dan catering, terus ada juga make up dan lain sebagainya. Udah dapet lah bisnis ke situ. Mungkin segitu ya teman-teman. cerita dari aku. Jadi di sini benar ya, usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi seberapa kita kuat berjuang, maka hasilnya itu tidak akan mengecewakan. Apa ada pesan yang disampaikan dari Teh Rani? Pesan dari aku cuma satu buat teman-teman. Kalau mau bisnisnya maju, tetap berusaha, berdoa dan ikhtiar, juga tawakal. Jangan pernah berhenti dan putus asa, terus semangat. Jangan pernah mendengar apa kata hati yang buruk. Jadi kayak misalkan kata hati, kamu bakal bangkrut. Jangan didengar, tapi jadikan itu sebagai motivasi untuk bisnis kita tetap maju. Jadikan pembelajaran buat kita. Kegagalan bukanlah hal yang selama-lamanya, tapi kegagalan bisa diperbaiki oleh kita, bahkan diri kita sendiri. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Wah, keren sekali ya teman-teman perjalanan kisah bisnis usaha teman kita ini. Jadi Rani ini bukan hanya seorang pekerja keras, konsisten sama apa yang telah ia rancang, Rani juga memiliki jiwa pengusaha muda. Bisa banget nih dijadiin pelajaran atau motivasi juga buat teman-teman yang masih kayak ragu nih buat ngembangin usaha kita, atau masih takut nih buat membangun usaha kecil-kecilan, takut gagal, takut berhenti di tengah jalan. Ya, intinya kita itu harus bisa konsisten sama apa yang telah kita rencanakan dan kita impikan. Jadi jangan hanya merancang rencana saja, kita juga harus memiliki tekad yang kuat untuk ngebangun atau mengembangkan rencana itu. Dan jangan sampai nih teman-teman takut sama yang namanya gagal. Karena pepatah mengatakan gagal adalah sebuah kunci kesuksesan. Jadi harus maju terus, pantang mundur, walaupun kita harus melewati 1000 rintangan sekalipun. Benar banget tuh apa yang Amel bilang tadi. Sukses itu berawal dari setiap tantangan, bukan dari zona nyaman. Yuk, mari kita keluar dari zona rebahan kita, dan mari kita mulai mengerjakan sesuatu hal baru. Dan yang pastinya, hal yang bermanfaat untuk menata masa depan. Oh iya teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya Poku-Poku kali ini. Sampai bertemu di Poku-Poku selanjutnya. Bye-bye, see you. Iya teman-teman, see you the next video. Bravo Kopma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.